Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mizan. Ketemu lagi dengan saya Syarifah Laili, bisa dipanggil Kak Syarifah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mushaf ya, hiasan mushaf. Sebetulnya apa sih hiasan mushaf itu? Hiasan mushaf itu adalah salah satu karya seni kaligrafi, salah satu cabang yang berupa tulisan menggunakan hadam, kemudian memiliki backgroundnya itu menggunakan cat gitu. Catnya bisa menggunakan akrilik ataupun cat tembok gitu. Oke, baiklah. Sebelumnya gimana sih ciri-cirinya hiasan mushaf itu? Saya kasih contoh satu hiasan mushaf ya teman-teman. Ini adalah satu hiasan mushaf seperti ini. Jadi ini ukurannya berapa? Ini ukurannya biasanya A1. Nah, A1. Kemudian ke alatnya lagi apa? Yang pertama adalah ini pensil, kemudian ada penghapus, jangan lupa ya, penggaris dan beberapa ya ATK gitu. Kemudian kita masuk ke yang pertama. Sebelum kita membuat karya seperti ini yang sudah jadi seperti ini, itu ada step-stepnya teman-teman. Jadi yang pertama itu kalian siapkan dulu satu manila yang utuh, yang masih kosong ya, masih kosong. Kemudian nanti kalian membuat namanya itu sketsa dimana nanti untuk menjadikan mal itu seperti ini. Nah, malnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Mal itu sketsa dimana nanti akan dirubah, di fotokopi. Setelah membuat seperti ini, di fotokopi kemudian bisa menjadi karya seni yang bagus karena diberi hiasan gitu. Diberi warna juga. Oke, step selanjutnya kita langsung masuk ke sketsa ya teman-teman. Stay tune habis ini. Oke, jadi kita masuk step sketsa untuk malnya ya teman-teman. Kita siapkan dulu penggaris. Jadi sketsa itu tadi yang bentuk kecil-kecil seperti ini. Ini adalah namanya ornamen. Banyak sekali ornamen di sini berarti ya. Oke, sederhananya kita kasih contoh membuat ornamen. Buat ornamen itu sebenarnya gampang aja. Jadi semuanya itu berasal dari bentuk-bentuk yang sederhana. Bentuk-bentuk sederhana itu seperti apa? Seperti lingkaran. Contoh ya, ini lingkaran. Nah, dari lingkaran ini bisa kita membuat contoh ini, membuat ini. Kemudian ini di sini juga ada. Nah, bisa bikin seperti ini. Nanti sini dikasih bunga, bisa ini dikasih bunga, kasih daun dulu, kemudian ada bunganya ada ini, kemudian ada ini, nanti bisa ditarik ke sini dan lain sebagainya. Ini contoh bulat. Nah, nanti nggak usah bulat semuanya, jadi ini tinggal dihapus. Nah, ini kan dia akan membentuk menjadi sebuah ornamen yang cantik ketika kita membuat sebuah karya gitu. Jadi harus yang sederhana aja. Kemudian ada lagi oval. Kita membuat oval ya. Oval seperti telur itu. Nah, nanti juga bisa bikin seperti nih. Biar ukurannya sama, sebetulnya menggunakan kalkir ya teman-teman. Nih. Nah, ini kan sudah membentuk bunga. Kalau kita hapus ini, nah ini sudah membentuk jadi bunga. Nanti bisa kalian melihat beberapa referensi di berbagai karya-karya mushaf, itu banyak sekali bentuk-bentuk yang lain, yang banyak. Nah, nanti ini dikasih ini,
tinggal nanti pewarnaannya. Contohnya ini bisa ditarik ke sini, ini ke sini tadi. Nah, nanti ini ada bunga lagi, bisa sini ada daun tuh ya. Nah, ini seperti ini sederhananya. Jadi kalian bisa explore dari kotak ataupun bentuk-bentuk yang lain untuk berubah menjadi dibentuk menjadi bunga seperti ini gitu ya. Kemudian kita masuk ke yang tadi, musafnya tadi. Oh ya, kita langsung warnanya aja ya teman-teman. Baiklah, setelah kita selesai membuat sketsa seperti ini di kertas tadi ya, kita membuatnya bisa 1/4 manila. Nah, jadi misal ini satu manila ya teman-teman, satu manila yang ukuran A1 manila. Nah, ini dibagi menjadi 1/4, paling sederhana itu menjadi 1/4 ya. Nah, kita membuat malnya itu 1/4. Jadi kita tadi membuat bulatan dulu yang tadi ini, misal tengahnya kita pengen buat bulat nih, bulat, terus kemudian nanti di atasnya ada mahkota. Yaudah, kita bagi dulu di sini, di bawahnya juga ada di sini seperti ini. Jadi nanti di sini kita buat mahkota sesuai dengan keinginan kita seperti apa gitu. Jadi kita buat 1/4 dulu. Nah, dari ornamen itu tadi. Lalu ketika sudah selesai 1/4 ini, kemudian bisa difotokopi nih, kalau enggak dipakai kertas kalkir. Nah, kegunaannya kertas kalkir itu untuk menjiplak dari 1/4 bagian tadi ke balik ke sini. Ini kan tadi berarti 1, kemudian dibalik nanti jadi 2 sini, kemudian di sini 3, 4. Nanti akan menjadi full ornamennya yang 1/4 tadi gitu ya. Kemudian setelah itu kita udah selesai, kita fotokopi di bensin. Ini udah jadi nih satu manila udah jadi. Kemudian difotokopi. Nah, setelah difotokopi jadi udah jadi karya nih. Nah, udah jadi karya, kemudian di bensin dari karya yang sudah jadiin tadi ditaruh di manila yang kosong. Manila kosong atau A1 ya. Nah, ini dipindah ke sini, kemudian di bensin. Udah nanti kemudian menjadi seperti ini. Satu di kertas ini udah dijiplak ya teman-teman, udah dijiplak, kemudian langsung tinggal kita mewarnainya. Oke, kita lanjut ke step mewarnai ya. Nah, step mewarnai ini teman-teman harus latihan sebanyak mungkin, apalagi ketika kalian semua mau lomba. Nah, itu kita harus explore nih, warna-warna apa nih yang cocok untuk satu karya kita. Biasanya dari guru-guru kami itu menyarankan untuk minimal kita berlatih itu 8 kali. Misal nih, latihan pertama kita warnanya merah, kuning, hijau, merah dominan ke merah. Tetapi kok kurang pas, kita minta koreksi lagi. Oh, dominannya ke Tosca. Oh, lebih bagusnya gini. Oh, baiklah, berarti diganti. Setelah itu ketiga sampai selesai, sampai finish besoknya lomba itu, oh berarti pakai ini terus. Jadi ketika udah sampai klik itu warnanya, oke, baiklah pakai itu gitu. Setelah itu kita langsung ke pewarnaan. Nah, pewarnaannya teman-teman bisa memakai cat tembok ya teman. Cat tembok bisa, cat akrilik. Ini cat akrilik yang sudah saya tuang di botol gitu. Terus bisa juga pakai cat tembok itu. Jangan lupa siapkan kuasnya itu kalau bisa yang bulat seperti ini, bisa juga yang gepeng, cuman
lebih disarankan untuk bulat untuk yang bagian ornamen-ornamen gini. Bagian-bagian kecil itu enaknya bulat gitu. Ya, kita langsung mulai dulu ke pewarnaan. Di sini jadi ini ditabrak nggak apa-apa teman-teman, tetap kelihatan kok, tetap kelihatan ornamen yang udah kita buat kecil-kecil ini tetap kelihatan. Tapi kalau kalian memakai cat tembok itu kadang karena catnya terlalu tebal itu nggak akan kelihatan, makanya disarankan kalau mushaf itu memakai cat akrilik. Biasanya mereknya itu ada Meris, ada Vitek, kemudian dan banyak lagi, ada Faber Castell juga, itu yang biasanya di toko-toko, banyak sekali, bisa di toko online ataupun offline gitu. Nah udah kan, kita tumpuk aja. Kalau lomba lebih cepet itu, udah kan nih, udah. Kemudian mau warna lain, nah kita kasih warna lain. Sebenarnya kalau lebih simpelnya itu ya, kalau lomba saya sarankan menggunakan kuas yang dikit aja, contohnya cuma 3. besar untuk yang tengah ini nanti, kemudian kecil ukuran agak sedang atau gepeng bisa buat yang agak besar seperti ini, kayak garis-garis atau di pinggir itu kan butuh yang agak cepet gitu, atau enggak yang kotak-kotak ini kan pakai yang gede, agak gede. Kemudian yang ketiga, kuas seperti ini bulat, yang kecil itu untuk setiap bagian ornamen-ornamen di sini. Kan ini kalau besar juga susah. Nah, kalau yang kita kalau memakai banyak kuas, pengalaman saya sendiri, itu kita akan kesusahan. Jadi kita lama di milih kuas nih, tadi kuasnya yang mana gitu. Apalagi kita cemplungin di satu botol isinya air, nah itu kan nggak kelihatan, itu akan membuat kita jadi bingung, akhirnya akan lama dan itu akan menguras waktu gitu. Setelah itu kita warnain di sini ya, untuk warna yang kedua. Sebenarnya kalau kalian udah hafal untuk bentuknya itu insya Allah itu lebih bagus dan lebih cepet gitu. Kan kalau di perlombaan waktunya itu hanya 8 jam itu maksimal. Ada yang kalau di nasional itu ya 7 jam lah. 7 jam itu udah sangat mepet. Jadi kalau bisa kalian latihan sebelum lomba itu jangan nyampe lebih dari 7 jam. Jadi biasanya teman-teman tryout itu latihan itu cuman waktunya 5 jam. Ada yang sampai 4 jam. Itu sampai berkali-kali biar bisa menghasilkan karya itu. Jadi pelan-pelan aja. Kalau kalian udah terbiasa bisa lebih cepat. Ini kok kecoret, nggak apa-apa, nanti kan dia ke backup sama warna yang sebelahnya gitu. Coba ya kita hitam di sini. Ini warna juga. Kalau kalian mau latihan terus masih terbatas, ya kita belum ada uang buat beli barang-barang banyak nih gitu, atau cat ini bisa kok, saya memakai alternatif cat seperti ini, cat yang satu isinya kan banyak nih. Nah ini buat latihan nggak apa-apa, nggak buat lomba. Jadi ini warnanya kan banyak dan ini cuman harganya 35.000 kalau nggak salah, di toko-toko buku banyak.
gitu. Jadi nggak usah risau ketika nggak ada uang untuk latihan, nggak ada alasan untuk nggak latihan gitu ya. Terus kita kasih coklat nih yang untuk sebelah sini. Cuman kalau kalian sudah ada dana nih untuk latihan, ya sebisa mungkin pakai cat yang bagus kalian gitu, jadi dicicil. Nah, kalau mewarnai itu kalau bisa searah. Jadi maksudnya jangan di gini terus nanti ada yang vertikal, ada yang horizontal, kemudian yang vertikal gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ketika vertikal, horizontal gitu ya. Bisa sederhana aja. Pelan-pelan aja. Nah di sini tuh kalian bisa pakai cat tembok ya di tengah. Jadi disarankan yang tengah ini cat tembok. Kalau cat akrilik biasanya nanti ditulisin agak susah. Gitu. Nah setelah itu kan kita udah selesai nih di bentuknya. Ini masih mentah ya, jadi masih belum dikasih ornamen. Nah ornamennya itu kalian bisa memakai Posca. Nah Posca itu yang digunakan biasanya ukuran ini, ukurannya mana ya? Ini ukuran 3 nih, 3M. Kemudian ada yang 5. Nah ini 5 ya. Nah ini yang digunakan biasanya. Kemudian, nah bedanya apa kok pakai yang ini, yang 3 sama 5? Kenapa nggak 5 semua? Karena yang 5 ini untuk yang bagian ini nih utamanya, yang bagian ini itu. Terus untuk yang bagian ya tolong dong, lupa nih. Nah pink ini masuk ke pink ya. Nah ini pinknya juga di sini. Jadi kalau memakai Posca ini harus sekuat tenaga untuk bisa mengeluarkan tintanya. Apalagi kalau di perlombaan itu ramai sekali kalau pakai Posca ini. Enggak berisik gitu ya. Udah, setelah itu udah kan. Terus ini ini kan pakai yang 5 karena besar untuk yang dasarnya. Udah. Kalau kalian kesusahan mencari Posca ini biasanya ada di online shop banyak. Mungkin di UKM Alenzen juga ada disediakan ya, nanti tanya ke pengurusnya. Kemudian ada juga snowman, ini juga menjadi alternatifnya. Ini snowman, ini yang lebih di bawahnya inilah harganya gitu. Terus setelah sudah selesai nih dasarnya kan ini udah ada nih yang di pinggir atau list-listnya udah ada. Kemudian kita masuk ke daunnya, ke
ke bunganya ya, ke bunganya dulu, ke bunganya ini kecil-kecil ini. Nah tuh, ini kan masih kelihatan nih bunganya. Kemudian di sini juga ada. Oke, boleh bunganya itu menggunakan warna pink atau warna putih, jadi sesuai kebutuhan kita. Bunganya pengen warna pink juga di sini boleh. Jadi ketika udah membuat bunga, kemudian listnya juga tadi udah, setelah itu ke list yang kecil atau bahasanya itu tangkainya itu kalian terserah mau pakai warna apa. Biasanya pakai warna krem. Jadi pastikan itu tintanya keluar ya. Jadi udah tinggal ditarik ke sini. Nah, kemudian tarik ke sini. Tuh, bisa dari sini. Kemudian nanti di situ pakai warna lain. Kemudian ke sini, udah kan? Terus kasih daun nih. Boleh daunnya pakai warna lain bisa, pakai warna ini juga bisa. Jadi terserah kalian. Ini hiasannya aja. Oke. Setelah itu yang terakhir kita kasih di sini. Nah gitu ya teman-teman. Jadi udah, nanti tinggal diimplementasikan di sini. Dikasih lagi, kasih titik lagi di sini. Ini untuk finishingnya gitu. Oke gitu ya. Jadi ini gambaran dasarnya gini. Nah setelah itu nanti kalian langsung bisa jadi karya seperti ini gitu. Nah ini lebih detailnya seperti ini gitu ya. Kalau ini menggunakan cat akrilik itu atau cat tembok gitu ya. Jadi nanti lebih detail gitu. Tadi kan saya cuman seperempat aja yang kecil ini. Nah nanti kalian bisa mengeksplor lagi bentuk-bentuk yang lain untuk menjadikan karya itu bagus. Oke, jadi tadi kita udah membuat gimana caranya sketsa seperti ini, kemudian pewarnaannya sederhana seperti itu. Jadi gambaran pewarnaannya gitu ya. Nah selanjutnya nanti akan ada sesi buat menulis. Nah nanti ada sesi sendiri. Jadi kalian fokus untuk membuat karya dulu di rumah. Membuat yang pertama itu seperempat dulu. Seperempat, nanti gimana membuat seperempat, kemudian cara membuat ornamennya kayak gimana, konsultasikan dengan pengurus atau dengan bisa teman-teman di UKM Gigi Almiza. Itu sekian dari saya. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.